Halo. Hari ini, kita akan membahas area investasi yang paling berbahaya, yaitu investasi dengan pinjaman. Bayangkanlah, Anda memiliki 1 juta rupiah di rekening tabungan, dan perusahaan keuangan mengatakan, kami akan memberikan 5 juta rupiah pinjaman. Anda menggunakan 6 juta rupiah untuk membeli saham, tetapi dalam sehari saja, harga saham turun 20. Anda akan kehilangan 1.200.000 rupiah, tetapi Anda hanya memiliki 1 juta rupiah di rekening tabungan. Ini adalah perangkap pinjaman. Anda akan kehilangan uang dan terpaksa menjual saham karena kekurangan dana. Hari ini, kita akan membahas struktur risiko pinjaman, kredit, dan tidak membayar secara jujur. Pinjaman adalah struktur keuangan di mana perusahaan keuangan memberikan pinjaman kepada Anda untuk membeli saham. Anda dapat membeli saham dengan jumlah uang yang lebih besar daripada modal Anda sendiri. Contohnya, Anda dapat menggunakan 1 juta rupiah untuk membeli saham senilai 5 juta rupiah. Anda dapat membeli saham senilai 6 kali lipat dari modal Anda sendiri, tetapi Anda harus membayar bunga pinjaman sebesar 5,95% per tahun. Jika Anda memegang saham selama 30 hari, Anda akan kehilangan Rp12.500 Rp23.750 sebagai biaya bunga. Yang lebih berbahaya lagi adalah sistem pemeliharaan jaminan, Dambo Uji. Jika harga saham turun, perusahaan keuangan akan menjual saham Anda secara otomatis tanpa meminta izin Anda. Biasanya, perusahaan keuangan akan meminta Anda untuk membayar lebih banyak uang jika harga saham turun 30-40, berdasarkan sistem pemeliharaan jaminan. Namun, perusahaan keuangan mungkin memiliki kriteria yang berbeda-beda, jadi pastikan Anda memeriksa aturan sebelumnya. Jika Anda tidak membayar dalam 5 hari, saham Anda akan dijual secara otomatis. Risiko terbesar dari pinjaman adalah berlawanan, kerugian yang tidak terduga. Bayangkanlah Anda sedang melihat grafik harga saham, dan tiba-tiba harga saham turun. Jika Anda tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli saham, perusahaan keuangan akan menjual saham Anda secara otomatis tanpa meminta izin Anda. Ini adalah sistem keamanan perusahaan keuangan untuk mencegah kerugian. Menurut data survei Bank Indonesia pada Maret 2026, investor yang kehilangan 100 juta rupiah karena kekurangan modal sebenarnya kehilangan Rp1.000.000 Rp3 juta. Mengapa hal ini terjadi? Karena perbedaan antara harga saham yang ditentukan, harga saham yang lebih rendah daripada harga pasar, dan harga pasar yang sebenarnya sangat besar. Jika harga saham turun secara tiba-tiba, perusahaan keuangan akan menjual saham Anda secara otomatis, dan Anda akan kehilangan uang lebih banyak lagi. Pinjaman adalah struktur keuangan yang berlawanan dengan pinjaman. Anda membeli saham dengan harapan harga saham akan turun, lalu Anda menjual saham tersebut dengan harga yang lebih rendah dan membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah. Bunga pinjaman adalah 0,55% per tahun, yang lebih rendah daripada pinjaman. Namun, Anda harus membayar kembali pinjaman dalam waktu 90 hari, dan perusahaan keuangan dapat melarang Anda melakukan pinjaman jika saham tersebut dianggap saham yang terlalu mahal. Yang sangat penting adalah Anda harus tahu bahwa pinjaman tidak memiliki batas kerugian, tetapi pinjaman memiliki batas kerugian yang terbatas. Mengapa hal ini terjadi? Karena harga saham tidak memiliki batas atas, jadi jika harga saham naik 100, kerugian Anda juga akan naik 100. Jika harga saham naik 200, kerugian Anda juga akan naik 200, tetapi Anda harus membayar bunga pinjaman dan pajak, sehingga kerugian Anda akan lebih besar lagi. Tidak membayar adalah kondisi di mana Anda tidak memiliki uang untuk membayar pinjaman atau saham yang Anda beli. Contohnya, Anda membeli saham pada tanggal T, tetapi Anda tidak memiliki uang untuk membayar saham tersebut pada tanggal T2. Jika Anda tidak membayar dalam waktu 3 hari, perusahaan keuangan akan menjual saham Anda secara otomatis dan Anda akan kehilangan uang lebih banyak lagi. Tidak membayar adalah kewajiban hukum, jadi jika Anda tidak membayar, perusahaan keuangan dapat menangguhkan transaksi Anda atau menurunkan reputasi Anda. Yang sangat penting adalah Anda harus tahu bahwa tidak membayar dapat menyebabkan kerugian yang besar, karena Anda akan kehilangan uang lebih banyak lagi karena bunga pinjaman dan pajak.
Saya tidak merekomendasikan pinjaman, tetapi jika Anda harus melakukan pinjaman, pastikan Anda mengikuti aturan berikut. Pertama, pastikan Anda memiliki modal yang cukup untuk membayar pinjaman. Jika Anda tidak memiliki modal yang cukup, Anda harus membayar pinjaman lebih dulu. Kedua, segera tutup posisi jika Anda mengalami kerugian sekitar Mei 10. Menunggu harga kembali normal adalah salah satu penipuan yang paling berbahaya. Ketiga, batasi masa pinjaman untuk transaksi leverage dalam 30 hari. Menurut instruksi, setelah 30 hari, bunga akan meningkat. Keempat, jangan memasukkan lebih dari 30 dari total modal ke dalam transaksi leverage. Memilih untuk melindungi aset hidup Anda adalah keputusan yang paling bijak. Margin call, short selling, dan kredit beli saham memiliki sifat yang sama. Semua itu adalah struktur membeli dengan utang. Laba dapat mencapai 2-3 kali lipat, tetapi kerugian juga dapat melebihi 2-3 kali lipat. Selain itu, Anda juga menghadapi risiko pembatasan posisi secara paksa, yang tidak terkait dengan keinginan Anda. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, OJK, telah mengeluarkan peringatan leverage pada Maret 2026, yang menunjukkan bahwa kerugian nyata sedang meningkat. Kursus ini hanya untuk tujuan pendidikan, bukan untuk memberikan saran investasi atau jaminan keuntungan. Semua keputusan investasi dan kerugian adalah tanggung jawab Anda sendiri. Di sesi berikutnya, kita akan membahas investasi saham dengan dividen yang aman. Tolong berlangganan dan memberikan like.